Hai sahabat hijau, kembali berjumpa dalam segmen vlog info di Ijo Sumilir. Segmen yang menyuguhkan informasi-informasi mengenai trik dan tips dalam bidang pertanian, peternakan, perikanan maupun bidang yang lain. Nah, vlog info kali ini agak spesial karena akan membahas bagaimana bertani buah durian. Buah tropis yang sangat masyhur atau dikenal dengan rajanya buah. Infonya juga gak tanggung-tanggung, akan kami suguhkan mulai penanaman, perawatan, pemberian nutrisi, sampai menuju ke pembuahan. Dan vlog info ini akan kami kemas secara sederhana dan mudah dipahami. Ibarat kata dari yang tadinya tidak tahu sama sekali, menjadi tahu dan mampu, paling tidak basic dasar ini sudah didapat ini. Tinggal pendalaman detailnya lewat praktikum yang giat dan semangat. From zero to hero. Yuk kita mulai, setidaknya 10 menit ke depan tetap standby. Inilah vlog info Akademi Durian. Langkah awal yang harus diketahui adalah satu, pemilihan bibit yang unggul. Memilih bibit unggul itu bisa dilihat dari batang dan perjabangan. Batangnya besar, kokoh, cabang rimbun, tunas daun merata, warna daun segar dan mulus, dan tentunya bibit dari hasil pengembangan vegetatif, baik itu okulasi, sambung pucuk maupun cangkok. Dan dalam penanaman, usahakan posisi bibit dalam keadaan daun tua dan ujung cabang banyak tunas baru sehingga mampu meminimalisir stres karena adaptasi baru. Yang kedua adalah persiapan lahan dan olah lahan. Lahan yang akan digunakan untuk bertanam durian sebaiknya dibersihkan terlebih dahulu dari tanaman liar supaya sinar matahari dapat masuk maksimal. Kemudian diatur sekitar lahan saluran drainase untuk menghindari adanya genangan pada musim hujan nanti. Dan kegiatan pengolahan lahan ini sebaiknya dilaksanakan pada waktu musim kemarau. Masuk ke tahap penanaman. Untuk tanaman durian, jarak tanam umumnya bervariasi mulai dari 10 kali 10 meter sampai dengan 12 kali 12 meter. Jarak tanam ini bisa disusun dengan pola segi 4 atau segitiga, lebih dikenal dengan zigzag, atau juga dengan pola penanaman triple planting. Sesuaikan saja. Ini triple planting ini penanaman sistem terbaru. Dan pengaturan jarak tanam ini bertujuan untuk mengatur jumlah tanaman agar tercapai kondisi yang optimum sesuai luas lahan, sehingga pada umur produktif tajuk tanaman tidak saling menutupi. Bersamaan dengan olah lahan, sebaiknya membuat lubang terlebih dahulu sebagai titik penanaman. Adapun ukuran lubang tanam untuk tanaman durian dapat menggunakan ukuran panjang, lebar, dan kedalaman bisa 80 kali 80 kali 70 cm atau 70 kali 70 kali 60 cm, atau disesuaikan saja dengan jenis tanah dan kondisi tanah. Lubang yang dibuat tentu tampak lebih dalam. Maka timbun kembali dengan tanah galian yang sudah dicampur dengan kompos, bisa arang sekam, kemudian pudas, dan jangan lupa kapur pertanian. Dan penjabaran arang sekam, kapur pertanian, olah lahan sudah pernah dibahas di Ijo Sumilir. Bisa diklik di link terkait di deskripsi. Kemudian setelah sepertiga lubang ditimbun, letakkan bibit dengan tegak lurus dan posisi polybag atau planter bag tersisa sepertiga bagian, timbul ke atas ya dari permukaan tanah, supaya nanti bisa apa? Bisa dibuat gundukan. Dan ini bertujuan untuk air tidak menggenang di tanaman pada musim hujan, sehingga tidak terjadi over kelembapan yang menjadikan penyebab utama jamur. Selain itu juga adaptasi akar juga lebih mudah karena menembus tanah gembur dan cukup unsur hara. Kemudian bibit yang baru ditanam bisa diberi naungan untuk menghindari cuaca ekstrim, baik itu curah hujan tinggi ataupun sengatan matahari. Naungan dapat dibongkar setelah
1 atau 2 bulan tanaman sudah beradaptasi. Oke, lanjut kita masuk ke tahap keempat, yaitu tahap pemeliharaan. Pemeliharaan tanaman durian usahakan serutin mungkin, mulai dari membuang gulma yang tumbuh di sekitar tanaman, biasanya 1 meter dari batang pohon, yang akan mengganggu pertumbuhan tanaman. Kemudian juga penyiraman. Penyiraman ini dapat dilaksanakan secara sederhana dengan penyiraman manual, baik pagi maupun sore, dan dapat dilaksanakan dengan sistem gravitasi atau pengairan tetes, drip irrigation. Yang terpenting dari semua model penyiraman tersebut adalah tersedianya sumber air untuk keperluan menjelang musim kemarau 3 sampai dengan 4 bulan ke depan. Nah, sumber air ini baik berupa mata air alami, sungai, atau sumur buatan, atau tampungan air di bioflok, terserah. Karena kebutuhan air selama vegetatif tanaman durian membutuhkan 3 sampai dengan 4 liter per hari. Semakin bertambah besar tanaman durian, suplai air juga bertambah. Sub pemeliharaan selanjutnya adalah masuk ke pemupukan. Pemupukan tanaman durian pada masa vegetatif dapat dilakukan dengan memenuhi unsur hara baik itu mikro maupun makro. Ini bisa didapat dari pemupukan menggunakan organik ataupun kimia. Atau kalau saya pribadi nih, biasanya saya kombinasikan. Untuk pupuk dasar biasa saya gunakan kohe kambing yang difermentasi. Kemudian untuk kimia saya gunakan pupuk NPK pola seimbang, bisa NPK 16, bisa NPK 21 starter dengan takaran terukur ya. Patokan terukur ini kalau saya pribadi mengikuti perkembangan bibit, biasanya saya mulai dari ukuran yang terkecil sambil diamati nih perkembangannya nanti. 1 gram NPK 16 atau NPK 21 saya cairkan dengan air 1 liter. Kemudian saya kocorkan setiap 2 minggu sekali, dan ini rutin. Semakin besar tanaman, patokan terukurnya juga ikut berubah. Kemudian selain dengan pemupukan bawah ditabur maupun dikocor ya, juga bisa dilakukan dengan pemupukan atas atau biasa disebut di spray. Bisa menggunakan POC ataupun pupuk pabrikan yang sudah banyak beredar. Ini bisa di googling pupuk pabrikannya. Nah, sub pemeliharaan selanjutnya adalah penyemprotan untuk menangkal hama penyakit. Usahakan penyemprotan menangkal hama penyakit ini dilakukan minimal 1 bulan sekali. Ini wajib ya, minimal 1 bulan sekali, untuk membentuk benteng pertahanan yang kuat. Karena apa? Karena kalau hama penyakit ini sudah masuk dan menjangkit, maka penyembuhannya ini cukup lama, dan ini mengganggu pertumbuhan vegetatif tanaman. Sekiranya 3-4 tahun bisa masuk generatif atau pembungaan, ini nanti bisa stagnan, gak berkembang, dan berujung mati. Maka dari itu wajib minimal 1 bulan sekali bisa dilakukan penyemprotan, baik fungisida maupun insektisida. Bisa juga dengan menggunakan pestisida nabati, lebih ramah lingkungan. Setelah tumbuhan tampak subur, sehat, indikasi daun bagus, mulus, maka sub pemeliharaan selanjutnya adalah pemangkasan ranting atau dikenal dengan pruning. Dan pruning ini juga sudah dibahas panjang lebar di Ijo Sumilir. Nanti bisa diklik link terkait di deskripsi ya. Nah, itulah sub-sub pemeliharaan tanaman durian yang harus dicermati supaya tanaman durian tumbuh subur dan sehat. Dari serangkaian langkah yang dijabarkan, mulai pemilihan bibit sampai pemeliharaan, maka setidaknya sebagai petani pemula nih sudah ada pengetahuan dasar untuk berani action, berani menanam 1 atau 2 pohon durian ataupun skala berkebun. Karena pendalaman pengetahuannya nanti bisa didapat langsung dari action itu tadi, dari praktek itu tadi. Lanjut langkah selanjutnya, masuk pada langkah ke pembungaan atau masuk masa generatif. Nah, pada masa generatif ini tentunya usia pohon sudah 3 sampai dengan 4 tahun berselang. Pohon durian sudah tampak kokoh dengan tajuk-tajuk rimbun mengarah ke 4 penjuru mata angin. Ini menandakan perjuangan menanam, memelihara sudah tampak kentara hasilnya. Dan pola pemupukannya pun berubah. Yang tadinya dengan pola seimbang, maka pada masa generatif asupan pola nutrisinya diperbesar unsur kalium dan fosfat.
Nah, bagaimana detail penjabarannya, pupuk apa saja yang dibutuhkan, simak pembahasan selanjutnya di part 2. Terima kasih. Saya Jo. Salam hijau sumiter.